Perkenalkan, nama saya Ananta Agustira dengan NIM C1G021054. Di sini saya sebagai anggota kelompok 7 yang dimana membahas topik tentang masalah sosial di pedesaan. Baik, sebelum memulai pembahasan topik, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya sebagai berikut. Masalah sosial di pedesaan. Sebelum kita membahas tentang masalah sosial di pedesaan, kita harus mengetahui apa itu masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang dimana berinteraksi satu sama lain di sebuah daerah ataupun negara. Nah, masyarakat ini dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan, umumnya masyarakat pedesaan memiliki kebersamaan yang kuat karena didasari asas kekeluargaan, yang dimana masyarakat desa ini lebih bergantung kepada tempat mereka tinggal. Masyarakat pedesaan umumnya berprofesi sebagai petani, nelayan, atau berkebun, di mana masyarakat ini homogen dalam agama, adat, dan profesi. Masyarakat pedesaan identik dengan istilah gotong royong, di mana gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama demi kepentingan bersama. Walaupun masyarakat pedesaan memiliki kebersamaan yang erat, namun banyak problematika yang terjadi di masyarakat pedesaan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas berbagai macam masalah sosial yang ada di pedesaan. Masalah yang pertama yakni pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan yang baik itu haruslah mampu menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan bermanfaat serta menjadikan masyarakat pedesaan lebih terbuka dan akses terhadap pendidikan. Namun pada faktanya, masyarakat pedesaan kurang begitu sadar akan pentingnya pendidikan. Mereka lebih memilih mengajak anak-anak mereka berkebun ataupun bertani ketimbang menyekolahkan mereka. Alhasil, banyak dari masyarakat pedesaan yang buta tulis dan hitung. Oleh karena itu, taraf hidup masyarakat pedesaan relatif menengah ke bawah. Kendala yang telah disadari oleh pemerintah dalam bidang pendidikan di tanah air adalah kesenjangan dan ketidakadilan dalam mengakses terutama pendidikan. Hal ini yang menyebabkan kesadaran masyarakat di desa sangat kurang dan tidak antusias serta memahami akan pentingnya pendidikan. Padahal, apabila kita sadari bahwa manfaat pendidikan bagi masyarakat pedesaan sebagai instrumen pembebas, yakni membebaskan masyarakat pedesaan dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan penindasan. Selain itu, pendidikan yang baik seharusnya berfungsi pula sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat desa khususnya guna menghadapi masa depan. Pendidikan difokuskan melalui sekolah, pesantren, kursus-kursus yang didirikan di pedesaan yang masyarakatnya masih buta akan ilmu. Masyarakat pedesaan yang terperdayakan sebagai hasil pendidikan yang baik dapat memiliki nilai tambah dalam kehidupan yang tidak dimiliki oleh masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Sehingga jelas bahwa peranan pendidikan sebagai kebutuhan pokok yang mendasar dan haruslah terpenuhi bagi masyarakat pedesaan dalam manfaat lainnya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup yang berkelanjutan. Masalah kedua yang terjadi di pedesaan yaitu tingginya tingkat kemiskinan. Dalam upaya percepatan pembangunan di segala bidang, masih terdapat beberapa kendala antara lain kemiskinan, di mana kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa melengkapi dan menjamin kehidupannya. Dalam catatan Bank Dunia, 3/4 dari kaum miskin yang ada di dunia berasal dari para petani yang ada di pedesaan, di mana sebagian besar masyarakat pedesaan masih bermata pencarian sebagai petani. Tingkat kemiskinan semakin membesar dikarenakan adanya stratifikasi sosial sehingga terjadinya tidak keseimbangan terhadap lingkungan sekitar. Faktor yang menyebabkan kemiskinan antara lain yaitu keadaan geografis dan curah hujan atau iklim yang menjadi salah satu masalah yang menyebabkan terjadinya gagal panen. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah khususnya untuk kepala keluarga. Yang ketiga yaitu tingkat kepemilikan lahan, di mana sebagian besar masyarakat masih
bermata pencarian sebagai petani yang harus memiliki lahan yang luas. Banyak upaya dan program pemerintah yang diupayakan untuk memberantas kemiskinan di pedesaan. Namun semua hal itu belum bisa terrealisasikan dengan baik, sehingga masih banyaknya tingkat kemiskinan yang ada di pedesaan di Indonesia. Selanjutnya yaitu permasalahan sumber daya manusia dalam agribisnis. Sumber daya yang rendah diakibatkan oleh jenjang pendidikan masyarakat yang rendah. Mereka hanya mengetahui tentang pekerjaan yang biasa dilakukannya, seperti menjadi nelayan dan petani. Sementara di luar dari itu mereka tidak bisa menjangkaunya. Mutu sumber daya manusia agribisnis Indonesia masih terdapat kendala dalam hal sikap mental yang menghambat, terutama dalam hal sikap malas, suka menunda, dan kerja asal jadi. Permasalahan lain SDM pertanian antara lain banyak petani yang telah berusia lanjut dan rendahnya kapasitas dalam aspek kewirausahaan. Dari segi kelembagaan petani juga terdapat beberapa permasalahan, yaitu masih lemahnya kapasitas dan belum efektifnya kinerja kelembagaan kelompok tani. Kedua, belum berkembangnya kelembagaan yang berorientasi kepada aspek ekonomi petani. Dan ketiga, masih rendahnya minat untuk membangun dan mengembangkan kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian juga terdapat masalah, yakni terbatasnya jumlah tenaga penyuluhan, baik penyuluh PNS maupun swadaya. Kedua, minimnya sarana penyuluhan, dan ketiga, masih rendahnya keterkaitan penyuluhan dengan aspek penelitian sebagai sumber teknologi dan informasi. Dan keempat, rendahnya insentif bagi penyuluh. Pembinaan sumber daya manusia pada sektor agribisnis saat ini merupakan konsekuensi dari semakin disadarinya ketertinggalan Indonesia dalam hal mutu sumber daya manusia. Kondisi di mana pelaku utama pembangunan pertanian telah berusia lanjut, perlu adanya kaderisasi dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Petani memerlukan kemampuan yang memadai tentang pengetahuan, sikap maupun keterampilan untuk mengantisipasi berbagai perubahan strategis baik di tingkat lapang, nasional maupun internasional. Aktor pendukung pembangunan agribisnis perlu pembinaan kemampuan aspek bisnis manajerial dan berorganisasi bisnis serta peningkatan wawasan agribisnis. Dalam hal ini perlu reorientasi peran penyuluhan pertanian yang merupakan lembaga pembinaan SDM petani. Oleh karena itu, perlu peningkatan pendidikan penyuluh, baik melalui pendidikan formal, kursus singkat, ataupun studi banding. Untuk mengatasi permasalahan kelembagaan petani, yaitu dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan petani melalui pelatihan, magang, studi banding, dan lain-lain. Kedua, meningkatkan keefektivitas kegiatan kelompok tani dengan memprioritaskan partisipasi petani. Ketiga, meningkatkan kemitraan kelompok tani dengan para pelaku ekonomi lainnya untuk mewujudkan koordinasi vertikal dalam kegiatan agribisnis. Dan terakhir, mengarahkan organisasi ekonomi petani untuk turut serta melakukan kegiatan off-farm. Untuk mengatasi permasalahan penyuluh pertanian, yaitu dengan meningkatkan jumlah tenaga penyuluh secara bertahap, sehingga suatu desa dilayani oleh satu orang penyuluh. Meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan para penyuluh. Meningkatkan insentif penyuluh dan mendorong peningkatan jumlah penyuluh swadaya. Dan yang terakhir, meningkatkan pendidikan penyuluh. Sekian, terima kasih.